Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara uji pemilihan model regresi data panel pada EFUS. Nah, data panel ini merupakan kombinasi antara data cross-section dan data time series. Ada 3 model utama regresi data panel. Yang pertama itu CEM atau Common Effect Model. Yang kedua FEM, Fixed Effect Model. Dan yang terakhir ada REM, Random Effect Model. Untuk menentukan metode apa yang lebih sesuai dengan penelitian yang dilakukan, maka dilakukan uji Chow, uji Hostman, dan uji LM atau Range Multiplier. Di sini saya sudah memiliki data panel pada Excel. Bisa dilihat ada variabel Y, variabel X1, X2, dan X3. Nah, langsung saja sekarang kita buka aplikasi EFUS-nya. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita pilih Create a new EFUS work file. Pada bagian work file structure type, kita pilih balance panel dan frekuensinya tetap annual. Untuk start date dan end date-nya kita bisa lihat dari data panel yang ada di Excel, itu dimulai 2010 dan yang terakhir itu 2014. Kita masukkan tahun tersebut untuk start date dan end date-nya. Nah, untuk number of cross-section-nya, kita masukkan berapa jumlah cross-section-nya. Nah, di sini ada perusahaannya ada 6, berarti kita masukkan angka 6. Oke. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita pilih objek, lalu pilih new object. Nah, untuk type of objeknya kita pilih series. Name for objeknya kita buat sesuai jumlah variabel kita. Yang pertama itu ada variabel Y. Nah, lalu setelah ini lakukan hal yang sama untuk membuat objek X1, X2, dan X3. Ini objek X1, objek X2, dan yang terakhir X3. Nah, kita akan buat tampilan yang bisa menampilkan semua variabel, yaitu kalian klik Y, X1, X2, dan X3, lalu klik kanan, Open as Group. Nah, muncul tampilan seperti ini, lalu kita masukkan data yang ada di Excel. Kita masukkan dari variabel Y sampai X3. Copy, lalu masukkan. Nah, kita simpan terlebih dahulu ya. Kita klik name, lalu name to identify-nya kita namai grup 1 saja. Oke, lalu nah sekarang kita akan membuat model CEM, FEM, dan REM. Caranya pilih menu quick, lalu pilih estimate equation. Nah, lalu masukkan equation specification-nya, yaitu Y spasi C spasi X1 spasi X2 dan X3. Ini sesuaikan dengan variabel yang kita punya ya. Nah, selanjutnya pilih panel option karena kita akan membuat model CEM. Untuk cross section-nya kita pilih yang non, udah tetap seperti ini berarti oke. Nah, kita akan simpan dulu untuk model CEM. Oke, nah, kita close. Nah, selanjutnya kita akan membuat model FEM dan REM dengan langkah yang sama. Quick estimate equation. Y spasi C spasi X1 spasi X2. Nah, karena kita akan membuat model FEM, di panel option, cross section-nya kita ganti menjadi fix. Oke.
kita simpan lagi. Oke. Lalu yang terakhir kita buat model. Final optionnya sekarang kita pilih yang random. Oke, kita simpan lagi. Oke. Nah, setelah muncul seperti ini, kita close saja. Nah, lalu kita kali ini akan melakukan uji pemilihan modelnya. Yang pertama ada uji Chow. Uji Chow ini digunakan untuk menguji model yang paling tepat antara CHAM dan FEM. Langkah untuk uji Chow ini, kita klik pada FEM digunakan di FEM, lalu pilih menu view fix random effect testing. Karena kita akan melakukan uji Chow, kita pilih likelihood testing. Nah, ini dia. Kita bisa lihat nilai probability cross section chi-square-nya yaitu 0,000. Apabila nilai probability cross section chi-square-nya kurang dari 0,05, maka model yang dipilih itu adalah model FEM. Namun jika nilai probabilitas cross section chi-square-nya lebih dari 0,05, maka kita menggunakan CHAM. Karena di sini nilai probabilitasnya kurang dari 0,05, maka kita menggunakan model FEM. Untuk menyimpannya kita freeze, lalu name, show, dan model yang dipilih adalah FEM. Oke. Close. Nah, estimate. Kita buat ke model FEM lagi ya. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan uji Hostman. Uji Hostman ini digunakan untuk menguji model yang paling tepat antara FEM dan REM. Model yang digunakan untuk uji Hostman ini yaitu model REM. Nah, jadi kita klik 2 kali untuk model REM, lalu pilih view dan fix random testing. Nah, sekarang karena kita akan melakukan uji Hostman, maka yang dipilih adalah Hostman test. Nah, kita lihat di sini nilai probabilitasnya itu 0,0027. Apabila nilai probabilitasnya kurang dari 0,05, maka yang dipilih FEM. Namun sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih dari 0,05, maka yang dipilih adalah model REM. Karena ini nilainya 0,0027 yang dimana kurang dari 0,05, maka model yang dipilih adalah model FEM. Lalu kita freeze untuk disimpan. Dan kita pilih model. Oke. Terus kita kembalikan ke model awal, yaitu model FEM, model REM. Nah, lalu yang terakhir, kita akan melakukan uji LM atau Lagrange multiplier. Nah, uji LM ini digunakan untuk menguji model yang paling tepat antara CHAM dan REM. Model yang digunakan pada uji ini yaitu model CHAM. Maka kita klik 2 kali pada model CHAM, lalu pilih menu view. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi, namun kita memilih Lagrange multiplier. Nah, kita melihat nilai probabilitasnya yang ada di kurung ini. Nah, ini nilai probabilitasnya itu 0,0007. Jadi, apabila nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka model yang dipilih itu model REM. Namun, jika
nilai probabilitas lebih dari 0,05, maka kita memilih model CHAM. Nah, bisa dilihat karena di sini kurang dari 0,05, maka kita memilih model REM. Jika model CHAM yang digunakan, jika angkanya lebih besar dari 0,05, yang berarti model CHAM yang digunakan, maka kita langkah selanjutnya itu melakukan uji asumsi klasik. Karena kita karena angka di sini di bawah 0,05 yang berarti kita memilih model REM, maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik. Nah, begitulah cara uji pemilihan model regresi data panel pada EFIUS. Semoga video tutorial ini bermanfaat. Terima kasih.